Ship Integrated Geometrical Modularity Approach merupakan salah satu produk yang telah digunakan oleh TNI AL semenjak tahun 2007. Pada awalnya, TNI AL memesan 4 unit kapal Sigma 9113 kelas atau disebut sebagai Diponegoro Class. Setelah itu, TNI AL beranggapan bahwa Vance Page Class atau Ahmad Yani Class sudah uzur dan sudah tidak mampu untuk menghadapi ancaman modern. Hal ini dikarenakan kemampuan persenjataan dan pernikannya yang sangat terbatas. Maka dari itu, pihak Indonesia telah melakukan kesepakatan dengan pihak Belanda untuk bekerja sama membangun kapal perang Sigma yang lebih besar dan bertaring. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai Sigma 105-14 atau sering disebut sebagai kapal perusak kawal rudal. Dimulai dari spesifikasi teknis, fitur, dan kemampuan yang terdapat pada kapal ini. Berapa jumlah dana yang digelontorkan oleh Indonesia untuk mengakuisisi kapal ini? Lalu di segmen akhir, kami akan membahas mengenai problematika apa saja yang dialami oleh Indonesia selama pembangunan PKR Batch pertama. Lalu dilanjutkan, mengapa Indonesia membatalkan kontrak batch kedua dengan pihak Belanda. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum memasuki pembahasan video kali ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini. Dan bila mana video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan subscribe ke channel ini bila belum. Terima kasih atas dukungan para defenders. Sigma 105-14 atau Marta Dinata Class merupakan kapal hasil rancang desain di SNS Belanda, yang mana kapal ini dibangun di PT PAL sesuai dengan perjanjian Transfer of Technology. Sesuai dengan data spesifikasi dari Damen dan PT PAL, kapal ini memiliki panjang 105 meter, lebar 14 meter, bobot 2.365 ton, dan diawaki oleh 120 kru. Kapal ini ditenagai oleh 2 mesin diesel yang dikombinasikan dengan 2 mesin elektrik yang dapat membuat kapal ini melaju dengan kecepatan maksimal 28 knots dan berlayar sejauh 9.300 km. Dengan mengadopsi desain Low RCS, kapal ini akan jauh lebih sulit terdeteksi oleh radar lawan. Untuk persenjataannya, kapal ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Sebuah meriam utama Otto Melara 76 mm Super Rapid yang berguna untuk menghajar target baik dari permukaan dan udara dengan jarak efektif 16 km. 12 rudal MPD Amica yang dapat menjangkau sasaran udara sejauh 25 km. Sebuah CIWS Rheinmetall Oerlikon Millennium Gun 35 mm yang berguna untuk mengeliminasi ancaman rudal dari lawan. 8 tabung rudal Exocet MM40 Blok 3 yang dapat mengejar target permukaan sejauh 180 hingga 200 km. 2 triple torpedo tubes A244S yang berguna untuk mengeliminasi target kapal permukaan ataupun kapal selam. Dan yang terakhir adalah 2 pucuk senapan mesin berat 20 mm untuk mengatasi ancaman asimetris. Selain itu, kapal ini juga diperlengkapi dengan berbagai macam penginderaan. Dimulai dari radar Thales Smart S Mark II yang dapat mendeteksi target permukaan sejauh 80 km dan 250 km untuk target udara. Electronic Countermeasure Scorpion 2L dan Electronic Support Measure Vigil 100S yang bertugas untuk menangani electronic warfare yang dikombinasikan dengan Decoy Therma SKWS DLT-12T Decoy Launchers. Untuk sistem pendeteksi kapal selam, kapal ini dilengkapi dengan sonar Thales UMS 4132 King Clip
yang bekerja secara aktif maupun pasif. Selain itu, terdapat perlengkapan dan sensor radar esensial yang lain, seperti radar navigasi dan SATCOM. Perlu diketahui bahwa proyek dari PKR 105 memiliki 3 peserta tender, dimulai dari Orizzonte Sistem Navale Italia dengan desain kapal Mosaic 2.4, DSNS Belanda dengan desain Sigma 10514, dan yang terakhir adalah Rosobornexport Rusia dengan desain Sterikushi dengan menyandang Project 20382 Tiger. Pabrikan OSN dan DSNS bersaing cukup sengit, di mana pabrikan OSN menawarkan pembuatan 100% di PT PAL, offset dan spesifikasi teknis yang jauh lebih tinggi dari DSNS. Bahkan OSN sendiri memperbolehkan industri pertahanan lain untuk ikut andil dalam proyek ini. Namun Kementerian Pertahanan sendiri menjatuhkan pemenangnya ke pihak DSNS dengan alasan commonality beserta faktor ekonomi, di mana Belanda telah berinvestasi cukup besar di Indonesia. Selain itu, hubungan Indonesia dengan Belanda terjalin sangat baik saat TNI AL mengakuisisi Fathahillah Class pada tahun 1977 dan Diponegoro Class pada tahun 2007. Proyek pengadaan ini dimulai pada 5 Juni 2012 ketika Kementerian Pertahanan telah menandatangani MOU pengadaan PKR dengan nominal sebesar 220 juta US dollar per unit dengan pengerjaan selama 49 bulan, di mana PKR terbagi menjadi beberapa modul, di mana DSNS memproduksi untuk combat system dan propulsion system, sementara PT PAL mengerjakan untuk ruangan-ruangan, bagian propulsion, dan bagian haluan. Pada akhirnya, kapal pertama yang diberi nama KRI Raden Edi Martadinata diluncurkan pada 18 Januari 2016. Disusul kapal kedua yang diberi nama KRI I Gusti Ngurah Rai yang diluncurkan pada 29 September 2016. Lalu kendala apa saja yang dialami oleh Indonesia saat pengadaan kapal ini? Yang pertama adalah problematika perubahan spesifikasi teknis yang berdampak pada lambatnya proses pengadaan yang berlangsung selama 3 tahun. Perlu diketahui bahwa negosiasi perihal spesifikasi teknis merupakan salah satu negosiasi yang berjalan paling lama dalam pengadaan ini. Yang kedua adalah perubahan spesifikasi teknis yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga dan perubahan nilai tukar mata uang rupiah. Hal ini mengakibatkan proses negosiasi menjadi lebih lama dikarenakan Kementerian Pertahanan harus mendapatkan spesifikasi teknis yang terbaik dengan anggaran yang sudah terkunci. Yang ketiga adalah keterlibatan PT PAL dalam proses produksi kapal ini membuat pihak DSNS harus mengevaluasi kesiapan PT PAL. Diketahui bahwa SDM PT PAL yang masih menggunakan standar dari Friedrich Lursen Werft yang dinilai masih belum cukup disiplin bagi pihak DSNS. Selain perihal SDM, DSNS beranggapan bahwa fasilitas produksi kurang memadai berakibat lambatnya proses integrasi modul. Dikarenakan permasalahan tersebut, pihak DSNS harus mengambil alih proyek PKR ini hampir secara keseluruhan. Lalu, apa alasan Kementerian Pertahanan membatalkan proyek batch kedua dari PKR? Kementerian Pertahanan beranggapan bahwa desain dari Sigma 10514 masih memiliki keterbatasan, di mana dimensi kapal yang terbatas yang menyebabkan pengaplikasian sistem persenjataan yang masih kurang, dan hangar heli yang terlalu kecil yang mengakibatkan heli AS-565 Panther tidak dapat masuk
Selain itu, TNI AL dan Kementerian Pertahanan beranggapan bahwa transfer of technology yang diberikan oleh pihak Damen tidaklah menguntungkan. Dengan penggantian Sigma 1514 ke Arrowhead 140, TNI AL akan memiliki kapal yang jauh lebih besar dan memiliki modularitas yang jauh lebih tinggi. Apalagi dengan kapal yang lebih besar dan bertaring, TNI AL semakin percaya diri untuk menghadapi kapal perang milik PLAN yang sering mondar-mandir di perairan Natuna Utara. Namun seperti yang kita ketahui bahwa proyek Arrowhead 140 sendiri masih terkendala di desain yang masih belum final dan berindikasi pada keterlambatan proyek. Jadi bagaimana menurut pendapat Defenders mengenai kapal PKR ini? Setujukah kalian perihal pembatalan proyek PKR 105 batch kedua dengan digantikan oleh Arrowhead 140 yang lebih besar? Lalu apa tanggapan Defenders mengenai problematika yang dialami selama pengadaan kapal ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.